Masih di ngaji kitab Sunan Ibnu Majah. Kita masuk di Kitabul Janais nomor hadis 1574. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma finnahyi di dalam larangan an ziaratin nisa dari ziarahnya para wanita al-kuburo pada kuburan. Jadi bab yang menjelaskan wanita dilarang untuk berziarah kubur. Iku hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata wa Abu Bisrin qala berkata keduanya. Hadasana Qabisatu A wa hadasana Abu Quraibin hadasana Ubaidu bin Sa'id A wa hadasana Muhammad bin Khalafin Al-Asqalani hadasana Al-Firyabi wa Qabisah. Kuluhum seluruhnya mereka an Sufyan an Abdillah bin Utsman bin Utsam an Abdurrahman bin Bahman an Abdurrahman bin Hasan bin Thabit an Abi. Qala berkata sapa Abi atau Hasan bin Thabit. La'ana melaknati sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwaratil kubur pada para wanita yang berziarah kubur. Kalau disesuaikan dengan babnya, ya memang maknanya para wanita yang berziarah kubur. Atasana Asharu bin Marwan, atasana Abdul Waris, atasana Muhammad bin Suhadah an Abi Sholih an Ibni Abbas qala berkata bin Abbas. La'ana melaknat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kubur pada para wanita yang berziarah kubur. Atasana Muhammad bin Khalaf Abu Nasrin, atasana Muhammad bin Talibin, atasana Abu Awanah an Umar bin Abi Salamah an abihi dari bapaknya an Abi Hurairah dari Abi Hurairah. Qala berkata sapa Abu Hurairah. La'ana melaknat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kubur pada para wanita yang berziarah kubur. Walaupun nanti juga ada beberapa perbandingan hadis yang lain. Kan kalau dengan seperti ini la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kubur kan akan ada masalah, terutama orang yang rumahnya dekat kuburan, kan, terutama di perkotaan itu kan, kuburan itu ada di sekitar pemukiman warga. Kadang ibu-ibu itu ngomong anaknya, ngasuh anaknya ya di kuburan, karena memang rumahnya dekat kuburan. Nah, nanti pembahasannya ya di lain waktu saja. Sekarang kan dibaca hadisnya. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma ittiba innisa di dalam mengikutinya para wanita al-janais pada beberapa jenazah. Jadi boleh tidak wanita itu ikut serta
dalam pemakaman itu, datang ke kuburan. Atasana Abu Bakri bin Abi Saibata, atasana Abu Usamah an Hisam an Hafsah an Ummi Atiyah, qalat berkata sapa Ummu Atiyah. Nuhina dilarang kami anitiba'il janais, dari mengikuti jenazah. Walam yu'zam, dan tidak ditetapkan apa larangan alaina atas kami. Ya betul dilarang, tapi ya tidak mutlak, itu ya enggak. Ada apa hal-hal yang perlu jadi catatan itu. Ada yang perlu jadi catatan. Dilarang kenapa, tidak dilarang itu kenapa, perlu diteliti lebih jauh. Atasana Muhammad binul Musaffa, atasana Ahmad bin Khalidin, atasana Israil an Ismaila bin Salman an Dinarin Abi Umar an Ibnil Hanafiyah an Aliyin, dari Ali. Qala berkata Ali, kharaja keluar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faida, maka ketika itu nisaun, ada para wanita julusun yang sedang duduk-duduk. Faqala, maka bersabda sapa Rasul, ma apa yudli sukunna, yang membuat duduk apa ma kuna pada kalian. Ini kalian kok duduk-duduk di sini, apa penyebabnya? Karena apa? Kulna, berkata para wanita, nantadiru, menunggu kami, al janazata, pada jenazah. Kami menunggu jenazah ini. Kala bersabda sapa Nabi, al tagsilna, apakah memandikan kalian? Kulna, berkata kami, la, tidak. Kala bersabda sapa Nabi, hal tahmilna, apakah menggotong kalian? Menggotong itu ya ngangkat jenazahnya itu. Kulna, berkata kami, la, tidak. Kala bersabda sapa Nabi, hal tutlina, apakah memasukkan ke liang kubur kalian? Iman di dalam orang yudli, yang memasukkan sopoman. Kulna, berkata mereka para wanita, la, tidak. Kala bersabda sopo Nabi, farjina, maka pulanglah kalian, atau kembalilah kalian. Makzuratin, para wanita yang berdosa, goiri makzuratin, selain para wanita yang mendapat pahala. Terus ditanya oleh Rasulullah, nah, apa kalian itu nanti mau memandikan jenazah? Ya tidak, Rasul. Apa nanti ya bagian gotong jenazahnya ke kuburan sana? Ya tidak juga, Rasul. Terus apa nanti yang bagian memasukkan ke liang lahat itu, ke lubang kuburannya itu? Ya tidak juga.
Sudah sana pulang saja. Di sini malah bikin dosa, nggak dapat pahala. Pulang sana saja. Nah ini alasan kenapa wanita tidak perlu ya, mengikuti jenazah. Tapi kalau memang ada tugas memandikan, mengkafani, ya silahkan ikut serta. Gitu. Ya. Jadi mungkin karena jenazahnya juga wanita, kan? Jadi yang memandikan kan juga wanita. Kalau yang memandikan laki-laki malah nggak selesai-selesai. Terus berhubung jenazahnya wanita, yang mengkafani kan juga wanita lah, itu ada pahalanya. Kalau memandikan yang enggak, mengkafani yang enggak, nanti gotong ke kuburan yang enggak, terus nanti memasukkan ke liang lahatnya ya enggak, ya, terus buat apa? Loh, apa ada wanita yang nanti gotong jenazah atau memasukkan ke liang lahat? Ya ada saja. Nanti kan ada momen-momen memang yang laki-laki keluar negeri semua misalnya, ya kan? Ya kan? Ada di perkampungan itu kan lanang ini dari TKI KB. Di situ ya wanita-wanita. Terus kebetulan yang meninggal ya wanita, ya sudah yang ngurusi sampai pemakaman kan wanita. Lah itu enggak apa-apa. Ya kan? Oleh ganjaran. Tapi kalau enggak ada peran apa-apa ya malah gawe dosa. Disuruh pulang saja. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang apa ma dinahyi di dalam larangan anin niyahati dari teriak-teriak menangisi jenazah. Niyahah itu zaman jahiliyah itu kan memang kayak arisan gitu. Jadi misalnya dalam satu kampung itu ada 100 kakak misalnya. kakak A ada yang meninggal, ya nanti semuanya turun nangis di situ. Nanti suatu saat kakak B ada yang meninggal, lah kakak A itu keluarganya kan merasa utang budi. Oh dulu keluarganya kakak B itu pernah nangis di sini, ya berarti kami juga harus solidaritas juga ikut nangis di rumahnya itu di KKB itu. Nah, itu kan kayak model larisan utang budi nangis. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata hadasana Waki an Yazid bin Abdillah Maula Sohba an Sahri bin Kausab an Umi Salamata anin Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yaksinaka dan tidak menentang para wanita kepada engkau Muhammad di ma'rufin di dalam kebaikan. Termasuk dalam baiatnya para wanita kepada Rasulullah itu kan wala yaksinaka bi ma'ruf. Itu dijelaskan juga dalam Al-Qur'an. Qala berkata atau bersabda sopo Nabi, termasuk an-nauh. Nauh itu menangisi mayat, meratapi mayat. Nah itu kalau dilarang jangan dilakukan ya sudah supaya ditaati. Atasana Hisam bin Amar, atasana Ismailu bin Ayas, atasana Abdullah bin Dinarin, atasana Haris Maula Muawiyah, pola berkata sopo Haris. Khotbah sopo Muawiyatu Muawiyah di Himso di tanah Himso.
tanah Himso itu Homes, sekarang Homes, ya Suriah sana. Fadzakaro maka menuturkan sapa Muawiyah di khutbatihi di dalam khutbahnya Muawiyah ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku naha melarang sapa Rasul anin nauhi dari menangisi mayat. Hadasanal Abbas bin Abdul Azim Al-Ambari wa Muhammad bin Yahya qala berkata keduanya. Hadasana Abdul Razak akhbarona Ma'mar an Yahya bin Abi Katsir an ibni Mu'anik au atau Abi Mu'anik an Abi Malik Al-As'ari qala berkata sapa Abu Malik. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-niyahatu utawi meratapi mayit, menangisi mayit iku min amril jahiliyah dari perkara jahiliyah. Wa inanna ikah dan sesungguhnya wanita yang meratapi mayit idza matat ketika mati sapa naikah walam tatub dan belum tobat sapa naikah qata'a maka memotong sapa Allahu Allah laha untuk naikah siaban dari pakaian min kotiron itu dari apa tembaga wadir'an dan baju besi min lahabinar dari nyalanya neraka, nyala apinya neraka. Tuh, itu siksaannya seperti itu. Itu perkara jahiliyah supaya ditobati. Kalau mati belum tobat, itu dikasih pakaian dari tembaga. Terus penapi kan gitu kan, ya panasnya luar biasa. Terus juga baju besi yang terbuat dari nyalanya api. Atasana Muhammad bin Yahya, atasana Muhammad bin Yusuf, atasana Umaru bin Rasid al-Yamami. An Yahya bin Abi Kasir, an Ikrimata, an Ibni Abbas, qala berkata Ibnu Abbas. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an niyahatu utawi menangisi mayit yang sampai teriak-teriak alal mayiti atas mayit iku min amril jahiliyah dari perkara jahiliyah. Fa inan naikah maka sesungguhnya wanita yang menangisi mayit karena di zaman jahiliyah yang sering melakukan itu ya para wanita. Ilam tatub seandainya tidak tobat. Qabla sebelum antamuta jika mati dia. Fa inaha maka sesungguhnya dia tubasu dibangkitkan. Dia yaumal kiamati di hari kiamat. Alaiha iku atas dia si wanita tersebut sarobil utawi baju atau pakaian min kotiron dari tembaga. Tuma kemudian yukla itu dirangkapi, dirangketi, didobeli. Jadi memakai dua pakaian gitu loh, didobeli yukla itu. Alaiha atas sarobil min kotiron didirin dengan baju besi min lahabinar dari nyalanya api neraka. Tuh. Jadi memakai
dua pakaian sekaligus, do beli. Atasana Ahmad bin Yusuf, tasana Ubaidullah, ahbarona Israil, an Abi Yahya, an Mujahid, an Ibni Umar, qala berkata Ibnu Umar. Naha melarang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antut ba'a jika diikut sertakan apa janazatun jenazah ma'aha iku bersama jenazah ronatun utawi suara rintian, ya, jadi dibawa ke kuburan itu diikuti dengan suara-suara orang yang histeris nangis, itu tidak boleh seperti itu. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang opoma pinahyi di dalam larangan andorbil kudut dari memukuli pipi, menandakan kesedihan, gitu kan. Saking sedihnya ya gulung-gulung, ya, berguling-guling di tanah terus sambil pipinya itu dipukuli. Wasakil juyub dan merobek kerah baju, ya, merobek kerah baju dan jenisnya, kan, mungkin ngantemi tembok atau apa kan gitu, bajunya disobek-sobek. Hadasana Ali bin Muhammad, dasana Waqi' hak. Wa dasana Muhammad bin Basar, dasana Yahya bin Sa'id, wa Abdurrahman jami'an semuanya an Sufyan dari Sufyan, an Zubaidin dari Zubaid, an Ibrahim, an Masruk hak. Wa dasana Ali bin Muhammadin wa Abu Bakri bin Khalad, qala berkata keduanya. Hadasana Waqi', hadasana Al-A'mas, an Abdillah bin Murrah, an Masruk, an Abdillah, qala berkata Abdillah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa tidak ada mina dari golongan kami Nabi sapa man orang sako yang merobek-robek sapa man al-juyub pada kerah baju sebagai tanda kesedihannya itu. Wa doroba dan memukul sapa man al-hudud pada pipi. Di pipine ditewapui. Wada'a dan memanggil-manggil atau sambat-sambat mengeluh didakwal jahiliyah dengan sambat-sambat atau panggilan-panggilan jahiliyah. Pak nih kowe nek mati terus aku melu sopo, kan sambil teriak-teriak, ya kan? Terus sing kei aku mangan sopo, sambil teriak-teriak pipinya dipukuli. Contohnya seperti itu. Itu wada'a bidakwal jahiliyah. Atasana Muhammad bin Jabir al-Muharibi wa Muhammad bin Karomah, qala berkata keduanya. Atasana Abu Usamah an Abdurrahman bin Yazid bin Jabir an Ma'qul dari Ma'qul wal Qasim dan Qasim an Abi Umamah dari Abi Umamah ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku la'ana melaknat sapa Rasul al-khamisata pada orang yang menyakar, ini wanita yang mencakar, ya mencakar dengan kuku itu kan, wajahnya pada wajahnya. Wasa kota dan wanita yang merobek-robek daibaha pada kerah bajunya. Wada'iyah dan wanita yang teriak-teriak atau memanggil-manggil, sambat-sambat, dilwaili dengan kerusakan,
subur dan juga kerusakan sama. Di situ kan gandengannya gulung-gulung di tanah, terus mukuli pipi, nyakari pipi, terus bajunya disobek-sobek, terus apa teriak-teriak, aku melok sopo, terus sing ngekeki aku mangan sopo, terus piye nasibku, ya model-model seperti itu eh, oleh Rasulullah dilaknat. Hatasana Ahmad bin Utsman bin Hakim al-Audi. Hatasana Ja'faru bin Aunin an Abil Umais. Kala berkata Abil Umais, Sami itu mendengar aku Aba Sohroh pada Aba Sohroh. Yakulu bercerita dia an Abdurrahman, Yatkuru bercerita dia atau menuturkan dia an Abdurrahman bin Yazid wa Abi Burdah. Kala berkata keduanya. Lama sakula ketika berat itu ya sakit parah. Sopo Abu Musa Akbalat maka datang sopo imra'atuhu istrinya Abu Musa, yaitu Ummu Abdillah. Tasihu berteriak sopo Ummu Abdillah bironatin dengan rintian. Fa'afako maka sadar sopo Abu Musa. Fakola maka berkata sopo Abu Musa laha pada istrinya Ummu Abdillah itu. Awama alimta apakah tidak ngerti kamu bahwa ani sesungguhnya aku iku bariun lepas tangan atau cuci tangan. Miman dari orang bari'a yang lepas tangan minhu dari man sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kamu tidak ngerti bahwa kalau Rasulullah itu cuci tangan dari seseorang, maka aku pun juga akan ikut cuci tangan, siapapun orangnya. Wakana dan ada sopa Abu Musa, iku yuhat disuha bercerita sopa Abu Musa pada Ummu Abdillah. Ana Rasulullah sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam iku kola bersabda sopo Rasul. Ana utawi aku Rasul iku bariun lepas tangan miman dari orang alako yang syukur gundul sopo orang. Syukur gundul ini syukur gundul karena pendapat musibah, karena meluapkan kesedihan itu dilarang. Wasalako dan berteriak-teriak. Jadi salako itu teriak-teriak pada saat dapat musibah. Atau ya ada yang menjelaskan saking sedihnya itu wajahnya dipukuli, ya, cakar-cakar itu termasuk. Atau ya dua-duanya. Wakoroko dan menyobek-nyobek sopoman, nyobek-nyobek pakaian atau apa yang bisa disobek itu karena melampiaskan kesedihannya itu. Sebenarnya Abu Musa itu sudah bolak-balik bercerita hadis ini kepada istrinya. Tapi ya gitu. Ya nggak tahu kenapa kok tuturannya angel.
sampai mau meninggal itu loh, masih cerita lagi, diceritakan lagi, dinasehati lagi. Ya, itu ya tanggung jawabnya suami sampai segitunya. Bojone dituturi angel. Babu maja'a utawi bab apa-apa yang datang apa ma fil buka di dalam nangis nangis alal mayit atas mayit. Ini nangis yang eh, sewajarnya lah, nangis sewajarnya, bukan nangis yang nakiyah itu bukan. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata wa Aliyu bin Muhammadin pola berkata keduanya. Hadasana Waki an Hisam bin Urwata an Wahbi bin Kaisan an Muhammad bin Amr bin Atok an Abi Hurairah anan Nabiya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iku karena ada sopo Nabi fi jenazatin dalam jenazah. Faro'a maka melihat sopo Umar imro'atan pada seorang wanita. Fasoha maka berteriak sopo Umar biha terhadap wanita tersebut. Jadi teriaki itu sama Umar. Faqala maka bersabda sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daha membiarkanlah kamu Umar ha pada dia imro'ah itu. Ya Umaru he Umar. Fa inal aina maka sesungguhnya mata iku daimatun mengeluarkan air mata. Dan memang mata itu mengeluarkan air mata. Ya wajarlah. Ya. Wa nafsa dan diri iku musabatun mendapat musibah. Ya, namanya orang hidup itu ya kadangkala ya kena musibah gitu ya. Udahlah wajar itu. Umpama ada nangisnya, ada sedihnya. Pokoknya jangan berlebihan. Wal ahda dan janji. Janji iku koribun dekat. Wal ahda korib itu si wanita itu kan juga baru saja masuk Islam. Di al ahda korib itu artinya dia kan ya baru saja masuk Islam. Kemudian ya adat-adat jahiliyah itu belum sepenuhnya hilang. Gitu. Baru mengenal agama, mengenal Islam ya baru saja. Butuh diramut, dinasehati kan. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibah, hadasana Affan an Ahmad bin Salamah, an Hisam bin Urwah, an Wahbi bin Kaisan, an Muhammad bin Amr bin Atok, an Salamata bin Al-Asrok, an Abi Hurairah, anin Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nahwahu semisal hadis di atasnya. Hadisnya Waki atau langsung ya Waki sama-sama muridnya Hisam bin Urwah. Di hadisnya Hamad bin Salamah sama dengan hadisnya Waki. Hadasana Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Tawarib. Hadasana Abdul Wahid bin Ziyad. Hadasana Asim al-Ahwal. An Abi Usmana an Usamah bin Zaidin qala berkata Usamah.
karena ada sapa ibnun, seorang anak laki-laki, li ba'di banati Rasulillah, bagi sebagian anak-anak perempuannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, iku yakdi meninggal sapa ibnun. Berarti hitung-hitungannya ya masih cucunya Rasulullah. Jadi ada seorang anak laki-laki, anaknya sebagian anak-anak perempuannya Rasulullah. Kan begitu. Nah, si anak laki-laki tersebut meninggal. Pak Arsalat maka mengutus sapa anak perempuannya Rasulullah yang kehilangan anak itu, ilahi pada Rasul, an ya'tiyaha agar datang sapa Rasul ha pada anak perempuan. Ya wajar ya, wajar. Jadi seorang ibu kehilangan anak, terus si ibu itu manggil bapaknya, kan gitu. Manggil bapaknya. Di Rasulullah dipanggil. Pak Arsala maka mengutus sapa Rasul ilaiha pada anak perempuan. Ana sesungguhnya iku lillah bagi Allah apa-apa akhoda yang mengambil sapa Allah. Walahu dan iku bagi Allah apa-apa atau yang memberi sapa Allah. Jadi kamu bilangi ya anak perempuanku bahwa annalillahi ma'akhoda walahu ma'akho wa kullu sayin indahu ila ajalin musamma. Fal tasbir wal tahtasib. Itu. Jadi apa yang diberikan oleh Allah, apa yang diambil oleh Allah itu sejatinya ya milik Allah. Dan apa yang diberikan oleh Allah itu sejatinya juga milik Allah juga. Ya. Wa kullu syai'in dan segala sesuatu indahu di sisi Allah. Ila ajalin pada tempo musaman yang ditentukan. Dan apapun yang di sisi Allah itu sampai tempo yang ditentukan. Artinya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini itu ada jangka waktunya. Umpama barang itu ya ada kadaluarsanya. Umpama makhluk hidup ya ada waktunya nanti meninggal. Kalau benda ya nanti ada waktu rusaknya itu ada. Jadi segala sesuatu di sisi Allah itu ya sampai ajalin musamma, waktu yang ditentukan itu. Kalau durasinya habis ya sudah. Fal tasbir maka supaya sabar sapa anak perempuan. Wal tahtasib dan supaya mencari pahala sapa anak perempuan. Artinya ya anakmu ya umurnya ya sampai segitu. Sampai segitu. Memang ajalin musamanya itu ya sampai segitu. Mau diapakan lagi, dihidupkan lagi ya kan tidak bisa. Ya sudah, ya supaya sabar mencari pahala. Pak Arsalat maka mengutus sapa anak perempuan ilahi pada Nabi. Jadi maunya Nabi kan tidak hadir karena suatu hal. Terus anak perempuannya Nabi ya wis pokoknya bapak suruh sini. Waksama dan sumpah sapa anak perempuan alaihi atas Nabi. Wis demi Allah bapak harus ke sini. Ini Nabi Muhammad
Ini ya nabi sekaligus sebagai orang tua. Fakoma maka berdiri sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berhubung anaknya itu ya manggilnya ya sungguh-sungguh. Akhirnya Rasulullah berdiri, datang. Fakum tu maka berdiri akunya Usamah bin Zaid, ma'ahu bersama Rasul. Wa ma'ahu dan ikut bersama Rasul Mu'ad bin Jabalin utawi Mu'ad bin Jabal. Wa Ubay bin Ka'bin dan Ubay bin Ka'ab. Wa Ubadatu bin Somit dan Ubadah bin Somit. Palama dakolna maka ketika masuk kami, nawalu memberikan mereka asobia pada anak yang meninggal itu. Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus diberikan kepada Rasul. Ini Rasul tutun jenengan. Warukuhu dan ruhnya anak iku takol kolu. Takol kolu itu apa ya? Istilahnya kayak pendek gitu loh. Ya kalau orang Jawa itu ya nyuwun sewu ya kejet-kejet gitu loh. Bisa terihi di dadanya anak. Jadi belum sepenuhnya meninggal. Jadi napasnya itu pendek. Orang Jawa bilang ya koyok koyok nyuwun sewu ya kejet-kejet gitu lah. Kola berkata Sopo Abi Usman, kasih betuhu menyangka aku pada Usamah bin Zaid. Kola berkata Sopo Usamah bin Zaid, ka'anaha seakan-akan sesungguhnya ruhnya anak iku sanatun grebo. Grebo itu wadah minum yang terbuat dari kulit. Jadi keadaannya intinya ya memprihatinkan. Masih bayi ya kan, kemudian ya napasnya kayak gitu, menyedihkan lah. Kala berkata Sopo Usamah bin Zaid, fabaka maka menangis Sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menangis. Fakola maka berkata lahu pada Rasul Sopo Ubadatu bin Somit, ma apa hada ini ya Rasulullah wahai utusan Allah. Ini apa ini kok jenengan nangis? Kala bersabda sapa Rasul ar-rahmatu rahmat atau kasih sayang. Aladhi yang ja'alaha menjadikan pada rahmat sapa Allah fi bani Adam di keturunan Adam. Jadi kalau nangis cuma meneteskan air mata itu tidak ada masalah. Ya. Yang masalah itu kan kalau sampai ada arisan nangis itu. Tuh. Wa inama dan sejatinya yarhamu menyayangi sapa Allah min ibadihi dari hamba-hambanya Allah ar-ruhama pada orang-orang yang punya kasih sayang. Tuh. Jadi nangis silahkan tapi dalam batas wajar. Hadasana Suwaidu bin Sa'id
hadasana Yahya bin Sulaimin ani bani Hutem an Sahri bin Khausabin an Asma binti Yazid qalat berkata Asma, lama tuwfiya ketika diwafatkan sapa ibnu Rasulillah putranya Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu Ibrahim. Maka menangis sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka berkata lahu kepada Nabi. Jadi lahu kepada Nabi sapa al-muazzi, orang yang takziah. Jadi salah satu dari orang-orang yang hadir di situ berkata kepada Nabi, ima ada kalanya Abu Bakar, wa ima dan ada kalanya Umar. Tidak tahu, kalau enggak Abu Bakar ya Umar itu. Pokoknya salah satu yang takziah di situ berkata kepada Nabi, anta utawi engkau iku ahakuman, lebih berhaknya orang andoma yang mengagungkan Allah pada Allah, hakohu pada haknya Allah. Wahai Rasul, jenengan kan lebih berhaknya orang yang mengagungkan pada haknya Allah. Jadi anak ini meninggal kan ya karena memang kehendaknya Allah. Itu loh. Terus kenapa engkau harus menangis? Ya harusnya ya sudah, enggak usah sedih. Itu apa? Sudah jadi ketentuan dari Allah. Kemudian kala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatma'u mengeluarkan air mata, apa al-ainu mata. Ya memang mata itu mengalirkan air mata. Wayah janu dan sedih apa al-qalbu hati. Hati ya tetap sedih. Anak meninggal. Wala nakulu dan tidak berkata kami ma pada apa-apa yuskitu yang membuat marah opoma arroba pada Tuhan, pada Allah. Yang penting nah, kita kalau ngomong jangan ngomong sesuatu yang membuat Allah marah. Jadi nangis boleh, sedih boleh, tapi nanti kalau ngomong jangan ngomong sesuatu yang membuat Allah marah. Ya seperti Pak, kowe nek mati aku melu sopo. Kalau kamu meninggal aku ikut siapa? Nanti siapa yang ngasih makan aku kan? Kok sepertinya dia meremehkan Allah. Allah tidak mampu ngasih makan dia kan gitu kan? Selama ini yang ngasih makan dia juga Allah. Suaminya atau bapaknya kan cuma jadi perantara saja kan. Itu contoh ucapan yang membuat Allah marah. Atau ya banyaklah ucapan yang membuat Allah marah. Laula seandainya tidak, anahu bahwasanya waktun janji iku sadikun benar, wa mau'udun dan ya janji iku jami'un kumpul. Mau'udun itu sesuatu yang dijanjikan, iku jami'un kumpul.
artinya ya hari kiamat. Itu ya kumpul betul nanti di akhirat. Wa annal akhira, dan sesungguhnya yang akhir iku tabiun mengikuti lil awal bagi yang awal. Jawabnya lawat jadana saya menjumpai kami alaika atas kamu ya Ibrahim, hi Ibrahim, afdola lebih utama mimma dari kami, mimma dari apa-apa, wajadana yang menjumpai kami. Wa ina, dan sesungguhnya kami bika terhadap kamu Ibrahim iku lamah zunun, niscaya orang-orang yang disusahkan. Jadi seandainya tidak ada bahwa janji itu sungguh dan sesuatu yang dijanjikan itu kumpul. Jadi umpama ndak ada itu gitu loh. Jadi wa'dun sodikun itu termasuk kematian. Jadi yang namanya kematian itu mau nggak mau ya terjadi. Sodik artinya ya betul-betul nyata. Dan sesuatu yang dijanjikan yaitu hari kiamat itu ya kumpul betul. Artinya kelak itu di hari kiamat yes, manusia semuanya dikumpulkan jadi satu. Dan yang akhir mengikuti yang awal. Artinya secara global qadar itu sudah ditulis. Ditulis dulu qadarnya, baru kita menjalani kan gitu kan. Kita hanya mengikuti garis ketentuan dari Allah. Ya kan? Dan ketentuannya Allah, ya kamu harus meninggal sekarang kan gitu. Kamu harus meninggal sekarang. Lah, umpama ndak ada itu semua, niscaya kamu akan hidup. Wahai Ibrahim, kami akan menjumpai kehidupanmu itu lebih baik, lebih utama daripada kebaikan yang kami jumpai di dunia. Dan kami sebab kematianmu bersedih hati. Bersedih hati. Jadi kematian itu nyata. Singkatnya itu kan. Kiamat itu ya semuanya pasti dikumpulkan. Kemudian yang akhir itu hanya mengikuti yang awal. Umpama tidak ada itu semua, kamu hidup, wahai Ibrahim, dan aku menjumpai kehidupanmu, itu lebih baik dari apa yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Dan akhir kata, kami bersedih hati atas kepergianmu. Kata sana Muhammad ibnu Yahya. Kata sana Ishaq bin Muhammad al-Farwi. Kata sana Abdullah bin Umar an Ibrahim bin Muhammad bin Abdillah bin Jahsin an Abi an Hamnata binti Jahsin anahu, bahwasanya kila dikatakan laha kepada Hamnah, kutila terbunuh sopo akuki saudara laki-lakimu. Fakolat, maka berkata sopo Hamnah, rohimahu, semoga menyayangi hu pada saudara sopo Allahu Allah.
Wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wa inna dan sesungguhnya kami iku lillah bagi Allah. Wa inna dan sesungguhnya kami ilahi pada Allah iku rajiun, orang-orang yang kembali. Jadi Hamnah itu pada saat dikabari kalau saudaranya meninggal itu yes masih bisa sabar, kondisinya biasa-biasa saja. Ya wes, semoga dia disayangi oleh Allah. Toh kita semua milik Allah dan akan kembali pada Allah. Itu ini termasuk kondisi kejiwaannya wanita. Kalau yang meninggal saudaranya itu dia masih biasa. Lalu berkata mereka, kutila terbunuh sopo zaujuki suamimu. Terus dikabari lagi, suamimu juga terbunuh dalam peperangan. Qalat berkata sopo Hamnah, wa husnah, waduh susah. Jadi rasa cintanya seorang wanita kepada suaminya itu jauh lebih besar daripada sayangnya dia ke saudaranya. Tuh. Walaupun tiap hari suaminya itu ya domeli, diseneni, bentak-bentak, kadang kala ngono kuwi. Dikon ngalah karo bojone iku ya angel, kadang kala ngono kuwi. Tapi aslinya rasa cintanya kepada suaminya itu ya jauh lebih besar daripada rasa cintanya kepada saudaranya. Faqala maka bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ina sesungguhnya li zauji bagi suami. Minal mar'ati dari seorang istri. Apa lasuk batan saya tabang. Saya tabang. Jadi ada semacam ya ibarat pohon dengan tabangnya itu. Ya ada ikatan tersendiri. Jadi ya ikatan rasa cinta, rasa sayang itu ada. Mahia tidak ada utawi cabang itu lisaiin untuk sesuatu pun atau karena sesuatu pun. Padahal kalau dipikir-pikir suami istri itu kan aslinya orang lain. Orang lain. Jadi suaminya dulu waktu anak-anak diramut siapa, istrinya dulu ya diramut siapa. Pokoknya besar menikah kan gitu. Terus dari pernikahan itu ya muncul cabang itu, percabangan seperti itu. Jadi ya bisa diistilahkan ada belahan jiwa. Ngono kuwi. Jadi bisa diistilahkan memang ada belahan jiwa di situ. Jadi kalau yang satunya meninggal, yang satu itu sedihnya luar biasa. Kalau hanya sekedar saudara, ora sepiro sah meninggal, ya muga-muga diwelasi Gusti Allah. Jadi kalau seorang wanita kehilangan suami itu sedihnya begitu luar biasa. Karena memang ya, belahan jiwanya. Padahal kalau dipikir-pikir ya aslinya bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa.
ya ndak ada hubungan darah, ya ndak ada mbuh iku mbiyen ketemune ning endi. Yang jelas sudah jadi suami istri.